Tolong ingatkan lagi kepada kami argumentasi Anda sebagai seorang pemohon terhadap uji materi undang-undang ini. Apa kaitannya antara oligarki, kemudian tadi Anda bilang kedaulatan yang harusnya berada di tangan rakyat dengan presidential threshold yang 20% dan Anda minta untuk diturunkan? Bagaimana kalau saya mengatakan tidak ada? Coba, di dalam undang-undang, di dalam konstitusi, jelas di pasal 6A, itu tidak ada satupun yang mengatakan harus ada ambang batas 20%. Kemudian dibuat oleh DPR bersama pemerintah, ya ingat ya, DPR bersama pemerintah membuat pasal 22 yang memberi ambang batas. Dasarnya dari mana? Ayo saya tanya, dasarnya apa? Coba, tunjukkan di mana. Loh, kalau nggak ada dasarnya itu kan berarti melanggar konstitusi. Tugasnya MK ini mendelete itu dasar. Jangan dikembalikan lagi kepada open legal per se, dikembalikan kepada ini begitu. Apa maksudnya? Terus kalau ditanyakan lagi, oh, mana loh? Yang menentukan 20% ini siapa? Terus nanti calonnya cuma 2. Terus nanti itu lagi. Nanti yang menang jadi menteri. Ya, yang kalah jadi menteri, yang menang jadi presiden. Seperti yang terjadi sekarang. Apa harus terjadi seperti ini lagi? Kemudian rakyat menderita. Rakyat ini disodorin aja. Terus-terusan aja disodorin, disuruh milih ini. Loh, terus rakyatnya, kami ini mewakili rakyat. Saya mewakili rakyat. Ingat, saya menggugat ini mewakili rakyat 20%. Ini kedaulatan kita di mana? Hanya di tangan 9 hakim MK. Apa begitu? Baik. Baiklah, sudah waktunya. Berarti kita balikan. Oke. Tentang MK, Pak. Tentang MK, Bapak juga pernah menulis ya. Jadi MK ini sekarang sudah bukan sebagai penyuara rakyat, tapi sebagai pengawal oligarki itu. Kira-kira kondisi MK sekarang seperti apa, Pak? Itu. Ya, tadi itu yang kesimpulannya itu, gitu kan, the guardian of oligarch, gitu kan. Jadi pengawal oligarki. Seharusnya dia pengawal konstitusi. Nah, taruhlah dia tidak berbicara mengawal rakyat, enggak, dia mengawal konstitusi, gitu ya. Konstitusi harus dikawal mengenai nanti pelaksanaan yang konsisten dan konsekuen, gitu ya. Tapi ketika kembali lagi ke pendekatan yang pragmatisme, gitu kan, pendekatan yang mengabdi pada kekuasaan atau pendekatan yang tadi oligarki, gitu kan, dan akhirnya dia menjadi guardian of oligarch, itu menjadi pengawal dari oligarki itu, ya pasti MK jadi nggak berguna untuk kepentingan pengawalan konstitusi. Itu contohnya ya ini soal PT 20% itu. Agak susah gitu, alot banget ya. Bayangan udah sampai katanya udah 30, Pak ya. 30 gugatan masa nggak membentuk satu perasaan keadilan. Iya. Kan hakim itu harus menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, gitu kan. Jadi harus menggali nilai-nilai keadilan yang dirasakan oleh masyarakat itu apa. Kalau 30 orang menggugat semua, itu ada keadilan yang sedang diperjuangkan dan itulah keadilan rakyat, gitu. Tapi dia tidak, karena dia pengawal oligarki. Jadi memang bukan kepentingan konstitusinya itu sendiri yang disebut adil, gitu kan, dalam pelaksanaan konstitusi itu bagaimana, dia nggak bisa. Makanya tolak semua secara, walaupun bahasa awal-awal itu soal legal standing katanya, gitu kan, soal legal standing yang menggugat rakyat, masyarakat, harusnya partai politik dong, karena partai politik yang berkepentingan, walaupun itu sempit kan, yang berkepentingan ya banyak lah, gitu kan, termasuk calon-calon presidennya, tokoh-tokoh masyarakat yang punya kapabilitas dan kualitas, gitu kan, itu berhak, gitu kan, dan ketika dia dihambat dengan 20% dirugikan. Tapi bagi MK, gitu kan, dengan pandangan dan fungsinya tadi itu yang hanya mengawal oligarki, ya pasti dia akan menyatakan kepentingannya harus di partai, gitu. Nah, partai mulai ada yang masuk kemarin kan, PBB dulu, yang terakhir PKS kan, gitu. Tapi kita akan lihat mungkin secara legal standing, gitu ya, secara pihak dia bisa diterima, gitu. Tapi nanti kontennya masalah lagi, mungkin ada alasan lain lah. Ya, kita akan bisa membaca apakah betul dia setelah berubah, gitu kan, karena legal standingnya sudah pas, kemudian dia mau berubah, gitu kan, menjadi pengawal konstitusi, atau tetap saja dia masih menjadi pengawal oligarki. Maka kalau sudah begitu MK nggak berguna. Makanya tuntutan bubarkan itu muncul, gitu ya, bukan konteks kita melawan konstitusi bahwa itu ada di Undang-Undang 45 MK, bukan. Tapi
orang diperlakukan tidak adil gitu oleh keberadaan Mahkamah Konstitusi ini gitu. Maka keadilan rakyat menghendaki ketika dia diperlakukan malah tidak adil oleh lembaga yang harusnya menjadi pengadil gitu kan, menegakkan keadilan, ya buat apa adanya lembaga itu? Makanya solusinya kembali ke Undang-Undang 45 yang asli, nggak ada MK, nggak ada MK itu. Kalaupun mau dibuat pengawal konstitusi, mungkin nggak usah di konstitusi, nggak usah, buat aja di ketetapan MPR atau adendum konstitusi, tapi konstitusinya murni. Kalau sekarang ini udah acak-acak Pak, makanya ada yang mengatakan ini Undang-Undang 45, itu kan 1945 itu Undang-Undang 2022 kan dengan 4 amandemen itu gitu kan menjadi bukan lagi Undang-Undang Dasar 1945 ini gitu. MK telah mencemari. Gitu. Pas sebenarnya awal dibentuknya MK ya, itu kan pasti di situ untuk ada ruh yang harus ditegakkan itu keadilan ya Pak ya. Dalam setiap penegakan hukum itu keadilan itu menjadi satu kata kunci gitu. Ya. Tapi kayaknya di MK ini keadilan itu sudah tidak berlaku ya Pak ya. Mungkin dia penganut ada gium begini Pak. Ada giumnya adalah keadilan tertinggi adalah ketidakadilan. Mungkin ya, sehingga buat dia adil, sangat adil kalau tidak adil. Mungkin ya ini hanya satir ya. Tapi itu ada gium, ada gium hukum Pak. Itu ada gium hukum begitu. Ya dilihat dari langkah pertama terus itu sepertinya memang MK itu betul-betul tidak menunjukkan keadilan sama sekali. Ya itulah yang dibaca oleh kita dan banyak masyarakat melihat seperti itu kan. Gitu. Walaupun tadinya dia harus menjadi pengawal konstitusi gitu kan, ketika ada masalah di kasus-kasus pemilu misalnya dia harus adil dong gitu kan, di kasus pemilihan presiden misalnya dia harus fair gitu kan, nggak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan, nggak boleh dipengaruhi oleh uang gitu kan, karena itu faktor yang sering mengubah pandangan hakim gitu. Pak, kalau dalam Islam itu kan persyaratan hakim itu sangat berat Pak ya, karena ada satu hadis kalau tidak salah gini Pak ya, jadi hakim itu ada 3 macam. Ada 3 macam hakim, 1 masuk surga, 2 masuk neraka gitu ya. Gitu ya. Siapa yang masuk surga? Betul-betul kalau hakim itu adil, tidak ada pretensi pribadi, tidak ada hawa nafsu segala macam. Tapi yang 2 ini Pak. Ini apakah mereka tidak menyadari tentang ini Pak? Ya harusnya sih menyadari kalau dimensi keyakinannya juga panjang gitu. Ukhrawi itu pasti akan menjaga bahwa segala perbuatannya, segala keputusan yang diambil itu dipertanggungjawabkan sampai ke hari akhir. Itu kan kalau memang seorang yang punya keimanan. Dan masalahnya kalau berpikirnya pendek, ya itu tadi Pak, kepentingan yang pragmatis gitu, kepentingan kekinian saja, itu pasti akan banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan, ya uang, ya kekuasaan gitu, atau mungkin menjaga kelangsungan jabatan ataupun apa-apa gitu yang menjadi pertimbangan dirinya gitu. Tapi kalau itu sebagai orang yang punya keimanan, enggak seperti tadi, betul tuh, dari 3 jenis hakim aja 2 ke neraka. Gitu yang ini sebenarnya tidak takut sama sekali. Nah, ini kan takut. Saya punya pengalaman ada seorang hakim, ya oke baik ini hakimnya gitu, jadi adalah tingkat keimanannya tinggi. Nah, dia pulang haji gitu kan, dia pulang haji kemudian kemana-mana saya lihat dia pakai gelang haji. Gitu Pak, gelang haji. Pak hakim itu kan murah, cuma gelang haji kan yang dari apa itu aluminium apa itu ya gitu. Gelang haji. Enggak, katanya saya begini, katanya kalau saya mau memutuskan, saya selalu lihat gelang ini. Saya ini haji, saya ini sudah ke Baitullah, saya sudah. Nah, bagus kalau begitu. Nah, kita sebetulnya ingin gitu kan para hakim itu pakai gelang. Karena ini bukan Pak, gelang emas yang harganya 5 miliar. Tadi sumpah di Al-Quran ya Pak ya. Tapi Al-Quran udah lupa Pak. Karena mungkin sumpahnya di atas Pak, Qurannya nggak nempel. Qurannya tidak nempel Pak, di atas. Jadi nggak pernah masuk si Al-Quran itu ke otaknya sampai ke hatinya, ke langkah kakinya. Dia nggak masuk Quran itu. Tidak sebagai sibgo, tidak mencelup gitu Pak. Jadi Quran itu, lihat, kapan Bapak lihat Qurannya nempel? Sumpah enggak kan? Jadinya formalitas saja. Ada formalitas bahwa Anda sudah disumpah gitu saja kan, gitu. Tapi dalam prakteknya dia nggak bisa melupakan itu. Makanya Qurannya kan nggak dibawa-bawa. Beda tadi kasusnya dicontoh aja, gelang ditempel gitu Pak. Jadi dia selalu melihat. Kalau Quran tadi hanya waktu di atas itu disumpah itu. Setelah itu nggak pakai dipakai lagi Quran. Pak, ini sebenarnya ya kalau ini mengerikan ya Pak ya, kalau misalkan sebagai lembaga hakim tertinggi itu kan MK itu ya, tapi juga tidak adil. Sebenarnya ini mengerikan ya Pak, bagaimana masa depan bangsa kita kalau orang yang harusnya bertindak adil juga tidak adil itu Pak ya. Iya, sebenarnya kalau konteks sistem hukum kita hakim tertinggi Mahkamah Agung, MA, gitu ya, pengadilan negeri, pengadilan tinggi, gitu ya, Mahkamah Agung tertinggi itu sebetulnya. Kalau ini spesial, MK itu spesial untuk mengawal konstitusi, makanya Mahkamah Konstitusi. Ya khusus saja gitu, hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi. Tapi konstitusi itu kan menjadi dasar daripada peraturan-peraturan kemudian harus ditegakkan gitu, yang kemudian menjadi adil atau tidak adilnya kan konstitusi dulu
gitu. Baru peraturan yang lebih rendahnya, gitu kan, undang-undang, peraturan pemerintah dan seterusnya, gitu. Jadi konstitusi itu fungsinya itu pengawalan konstitusi, gitu. Jadi dia tidak berhubungan langsung dengan keadilan permasalahan yang dihadapi oleh rakyat, gitu. Tapi ke sumber, gitu. Kalau konstitusinya dilanggar, ya pasti nanti aturan-aturan berikutnya juga akan dilanggar. Gitu. Makanya dia menguji, Pak. Jadi MK itu menguji apakah satu undang-undang yang dibuat itu bertentangan atau tidak dengan konstitusi. Ya, dia harus menguji. Di situ harus fair dan adilnya. Sebab nanti dampaknya besar gitu. Walaupun dia tidak sedang mengadili orang per orang. Termasuk ini Pak ya, ketika menguji materi tentang Omnibus Law itu kan itu juga kan ambivalen tuh, bingung-membingungkan gitu. Ya, Omnibus Law itu kan kepentingan oligarki. Oligarki bisnis. Gitu ya, oligarkinya oligarki bisnis ini yang kemudian ditopang oleh oligarki politik, partai-partai politik jadi mendukung kan. Terus diproduklah aturan yang demi kepentingan oligarki gitu, para kapital gitu kan, majikan. Sementara pekerja terpinggirkan, tidak menjadi konsentrasinya undang-undang ini gitu, undang-undang Omnibus Law atau undang-undang Cipta Kerja itu gitu kan. Jadi, nah diuji ke MK. Hati kecilnya, nah mulai gitu kan, Omnibus Law ini salah, dia tahu gitu hati kecilnya itu, ini bertentangan dengan konstitusi. Makanya sebetulnya dia menyatakan ini salah gitu. Ya, cuma konstitusional. Tapi ada tapinya Pak ya. Tapi kata dia, nah disinilah dia pengawal oligarki. Gitu. Kalau dia betul-betul pengawal konstitusi, ya kan, dia akan konsisten. Gitu. Dia pasti akan batal, sudah batal, kan gitu, nggak berlaku. Nah, tapi kalau dia juga pengawal oligarki, batal. Tapi kita kasih ya 2 tahun. Gitu kan, bisa diperbaiki 2 tahun gitu kan. Dikasih waktu. Mana ada satu konstitusi diadu dengan undang-undang ini bertentangan atau tidak? Iya bertentangan, tapi nggak ada Pak. Ini dalam itu ada undang-undang tapi pakai tapi. Iya bertentangan, tapi ya, 2 tahun lah perbaiki. Ada komprominya. Nah, itu kepentingan apa? Kenapa mesti dia harus memberi ruang 2 tahun? Baik Omnibus Law gitu kan, Cipta Kerja ini, atau juga yang undang-undang COVID sama. Bahwa itu nggak benar gitu kan, bahwa seseorang yang menggunakan APBN itu nggak bisa dihukum secara pidana, secara hukum administrasi gitu kan, nggak bisa katanya dihukum. Wah nggak benar, itu kekebalan hukum yang di luar kewajaran. Maka dia nyatakan batal. Tapi 2 tahun. Nah, tapi ini menggambarkan itu kenapa ada kesimpulan bahwa MK menjadi pengawal oligarki. Karena itu Pak modelnya, itu contohnya real. Itu. Ya setuju Pak. Ya harus setuju Pak. Harus setuju. Setuju. Saya mau ngajak sahabat untuk setuju.